Dari informasi mancanegara pemirsa, setahun pembunuhan Jenderal Iran Qasim Soleimani, janji balas dendam pun kembali dipertegas. Penerus Soleimani memperingatkan Amerika Serikat bahwa balas dendam bisa dilakukan di mana saja. Iran sempat membalas dengan serangan rudal balistik di pangkalan militer Amerika Serikat yang menyebabkan puluhan orang gegar otak, tetapi tidak ada kematian di antara pasukan Amerika Serikat. Pembunuhan Soleimani menandai peningkatan besar dalam kebuntuan antara Washington dan Teheran yang telah bergeser dari satu krisis ke krisis lainnya sejak Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015. Pemirsa, Inggris mulai kewalahan menghadapi puncak kedua COVID-19. Beberapa mobil ambulan bahkan tak bisa lagi menurunkan pasien karena kapasitas rumah sakit yang tidak mencukupi. Sebuah rumah sakit di London pada malam tahun baru berada dalam mode pengobatan bencana dan tidak dapat memberikan perawatan kritis berstandar tinggi dalam email yang bocor yang ditujukan untuk staf. Kepala Eksekutif Every Doctor, sebuah organisasi yang mengampanyekan hak-hak pekerja petugas medis nasional, berbagi email dengan penyiar berita Inggris ITN. Dalam sebuah cuitan di Twitter, Rumah Sakit Royal London sekarang dalam mode pengobatan bencana. Rumah sakit itu tidak lagi memberikan perawatan kritis berstandar tinggi karena tidak mampu. Pemerintah Inggris pada hari Rabu memperpanjang pembatasan virus corona terberatnya ke lebih dari 3/4 populasi Inggris dengan mengatakan varian baru virus yang menyebar dengan cepat telah mencapai sebagian besar negara. Rumah sakit di daerah yang paling parah terkena dampak di London dan selatan Inggris menjadi semakin kewalahan. Ambulans tidak dapat menurunkan pasien di beberapa rumah sakit di mana semua tempat tidur telah ditempati. Ada lebih banyak orang di rumah sakit dengan COVID-19 saat ini daripada di puncak pertama wabah pada bulan April. Pemirsa, perayaan tahun baru di berbagai belahan dunia berlangsung berbeda. Ada yang tetap meriah dengan pesta dan ada yang menerapkan aturan ketat. Di New York misalnya, acara tahun baru dilangsungkan sebagai penghormatan terhadap garda terdepan tenaga kesehatan COVID-19. Presiden terpilih Joe Biden dan istrinya Dr. Jill Biden muncul pada malam Declar's New Year Rockin' Eve, Kamis malam waktu setempat, untuk memberikan penghormatan kepada para pekerja di garis terdepan dan menyampaikan pesan harapan untuk tahun 2021. Dalam sebuah wawancara dengan Ryan Seacrest yang disiarkan langsung di Times Square, New York dan di saluran jaringan ABC, Biden berbicara tentang hutang yang sangat besar yang berhutang kepada orang-orang yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu orang lain selama pandemi COVID-19. Presiden terpilih Amerika Serikat itu mengatakan terlepas dari kesulitan tahun 2021, ia optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Selandia Baru adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 pada hari Jumat waktu setempat. Selandia Baru merayakan malam tahun baru seperti biasa yang juga berarti layanan darurat tetap sibuk dari Auckland dan Tauranga di Pulau Utara hingga Queenstown dan Wellington di selatan. Beberapa orang yang diisolasi di hotel terlihat menari di balik jendela. Di Auckland, seseorang tertabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit dengan luka kritis. Restoran dan bar penuh sesak. Banyak orang yang bersukaria melihat tahun 2020 berakhir dan banyak juga yang memiliki harapan tinggi untuk tahun 2021. Di pusat ibu kota Republik Ceko, Praha hampir sepenuhnya sunyi untuk perayaan tahun baru dan sangat kontras dengan tahun sebelumnya. Di tengah jalan-jalan kota yang diterangi lampu gas, polisi memeriksa para pelanggar jam malam pukul 21.00. Ledakan kembang api di kejauhan yang disulut oleh para pelanggar aturan adalah satu-satunya hal yang terdengar di jalanan. Di pusat kota Praha, alun-alun kota tua sepi. Jam astronomi yang terkenal di dunia berdentang tengah malam. Hanya juru kamera, fotografer, dan polisi yang ada di sana untuk menandai tahun baru yang sunyi dan lewatnya tahun 2020, tahun yang berubah secara tak terkira oleh pandemi COVID-19. Republik Ceko sedang menuju tahun baru di tengah rekor lonjakan infeksi virus corona. Polisi meningkatkan penjagaan di seluruh negeri pada malam tahun baru untuk memberlakukan jam malam mulai pukul 9 malam. Negara yang berpenduduk 10,7 juta jiwa itu memiliki 718.661 kasus yang dikonfirmasi dengan 11.580 orang kematian.
Sementara kemeriahan kembang api malam tahun baru terjadi di Pulau Madeira, Portugal, dan mengingatkan penduduk setempat dan turis bahwa itu adalah saat perayaan meskipun ada pandemi COVID-19. Dalam perayaan berskala kecil untuk menyambut tahun baru, kerumunan terbatas diizinkan untuk menonton kembang api di Funchal Bay. Kotak-kotak yang ditandai di tanah membuat orang yang bersukaria berada di kejauhan. Hanya maksimal 5 orang per gelembung yang diizinkan tetap di kotak. Secara total, Portugal telah mencatat sedikitnya 406.000 kasus virus corona, termasuk 6.830 angka kematian. Dan selanjutnya pemirsa, ada tradisi unik melompat ke sungai yang dingin dan deras dan berlangsung di Roma, Italia. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut tahun baru dan telah berlangsung sejak lama. Menyambut tradisi Romawi, 4 penyelam Italia melompat ke sungai Tiber Roma untuk menyambut hari tahun baru pada hari Jumat. Keempat penyelam ini melompat dari jembatan Cavour di ketinggian hampir 15 meter, melompat ke sungai yang dingin dan deras. Coraggio, coraggio perché questo tuffo lo facciamo proprio in senso di ripresa, una speranza per ristabilire tutto quanto. Dobbiamo avere veramente tanto coraggio. Sebuah tim pemadam kebakaran berdiri di atas perahu di sungai untuk menarik mereka keluar dan menutupi mereka setelah terjun. Acara tersebut merupakan tradisi tahun baru yang dimulai pada tahun 1946 ketika seorang penjaga pantai yang menganggur yang mencoba mencari pekerjaan sebagai pemeran pengganti melompat ke perairan dari jembatan Cavour untuk mengiklankan keahliannya. Sejak saat itu, acara ini menjadi acara tahunan dengan ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan para pria melompat dari jembatan. Sementara itu, ribuan drone menghiasi langit kota Shenzhen sebagai bagian dari konser Tahun Baru 2021. Acara dilaksanakan oleh pemerintah Guangdong, Hong Kong, dan Macau. Pertunjukan cahaya yang dipersembahkan oleh ribuan drone menerangi langit di atas area Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Macau pada Jumat malam waktu setempat sebagai bagian dari konser Tahun Baru 2021 China Media Group. Menurut Kepala Teknologi Drone dari konser He Zhenchuan, pertunjukan cahaya untuk malam tahun baru sangat berbeda dari pertunjukan drone sebelumnya. 我们要打破以前的这种观念，我们引入了一些新颖的艺术设计方案。 Polanya sesuai dengan rute yang direncanakan sebelumnya yang akan membuat presentasi lebih akurat dan lebih indah. Algoritma yang lebih halus akan menjadi tantangan bagi sistem operasi. Acara yang bertajuk Konser Tahun Baru 2021 berlayar di wilayah Teluk lebih besar diselenggarakan bersama oleh CMG, Pemerintah Rakyat Provinsi Guangdong, dan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Macau untuk pertama kalinya. Konser ini akan dipentaskan di alun-alun pusat kota dengan lampu-lampu indah dari gedung pencakar langit di tepi sungai sebagai latar belakang menghadirkan pesta visual bagi penonton. Pemirsa, industri taksi termasuk yang terpuruk dengan pemberlakuan PSBB di New York selama tahun 2020. Tapi seperti industri lainnya, sektor ini juga berharap bisa segera bangkit pada tahun 2021. Selain vaksin, inovasi seperti elektrifikasi juga menjadi andalan. Pemandangan baru di jalanan kota New York. Mobil dengan cat khas taksi kuning, tapi merupakan mobil listrik buatan Tesla Model 3. This is a Tesla system. I love the camera. I love to watch right side and left side and back and front. I like the driving because when I driving I don't have to use the brake all the time, only for emergencies. Just like this, I brake only for if something happen, but the car stop by self and go by self. And also the autopilot, when I drive autopilot, like now, like now, I didn't press. You see my leg? It's free. The car stop.
Setelah sebelumnya diluncurkan untuk pasar premium di Timur Tengah dan Asia termasuk Indonesia, taksi Tesla kini hadir di kota New York. Drive Sally memiliki armada mobil sekitar 1.000 dari berbagai model untuk taksi maupun Uber dan Lyft. Teslas are really fun to drive. It's a sexy car. Drivers love it. It actually kind of brings the novelty of driving again, making it fun, and riders love getting into it. It's clean, it's quiet, it's fast. It's obviously extremely safe, and it has technology that's leaps and bounds ahead of a lot of other more traditional cars. Industri taksi termasuk yang paling terpukul di awal pemberlakuan pembatasan sosial. Kini dengan pengembangan vaksin, asosiasi pemilik taksi dan juga perusahaan sejenis mendesak agar supir taksi, Uber, Lyft, dan semacamnya dikategorikan sebagai pekerja esensial yang bakal mendapat prioritas utama setelah tenaga medis dan lansia. Tren elektrifikasi pertama menguat di Asia, di negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Lalu kemudian negara-negara Eropa juga ikut meminati teknologi mobil elektrik. Lalu Amerika Serikat juga tak mau ketinggalan dan akhirnya harus mengejar ketertinggalannya dalam mengembangkan infrastruktur pendukung. Tempat cas baterai mobil misalnya. Like here, I have 184 miles. When I charge the car, the charger go to 243 miles. But 243 is not the actual. The actual 240 is mean like 80 miles. I think the rest coming to heat, to display, to light, whatever, This may be the rest, but... Tapi inilah yang sedang terus digarap. So we're going to be rolling out Teslas over the next few months and years. And obviously we're extremely focused on building infrastructure that makes sense so that drivers have the charging accessibility, they have the charging price point, and the repair and maintenance of a commercial-like facility. So we plan on being able to service Teslas commercially and having infrastructure that makes charging totally ubiquitous across the city. Selanjutnya, Drive Sally akan meluncurkan taksi Tesla di Los Angeles dan Chicago. Juga menggunakan Tesla Model Y yang lebih lebar sesuai kebutuhan pasar setempat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Pemirsa, meningkatnya kecanggihan teknologi penyuntingan gambar membuat foto yang dimanipulasi di internet semakin sulit diidentifikasi. Kini sebuah perusahaan teknologi Amerika Serikat menawarkan sebuah solusi, yakni memberikan segel keaslian bagi setiap gambar atau foto yang otentik. Ungkapan seeing is believing atau percaya bila terlihat buktinya tidak lagi relevan di era digital. Misalnya foto wajah dari orang-orang yang tidak pernah ada ini. Foto mereka dibuat dengan kecerdasan buatan. Semakin pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan dan editing membuat sulit bagi kita untuk menentukan keaslian sebuah foto. Instead of trying to detect what's fake, you try to prove what's real. Perusahaan TruePic membuat software penanda untuk membantu pengguna mengetahui otentik tidaknya sebuah foto. Bermitra dengan perusahaan semikonduktor Qualcomm, TruePic menanamkan teknologi pendeteksi pada sirkuit terpadu seperti yang ada di pemindai sidik jari atau wajah pada ponsel pintar. We produce these photos that essentially have a seal on them. If anybody was to modify anything about the photos, whether the pixels, the date and time, the location where it was captured, that seal would be broken essentially, and we would be able to know that that file has been modified since the time of capture. Selain lokasi dan waktu pengambilan gambar, TruePic juga menanamkan peta 3 dimensi detail suasana di depan lensa kamera. Nantinya pengguna bisa mengakses informasi ini bersama data perubahan apa saja yang dilakukan pada foto. So you have full transparency of exactly, what happened from the time that light entered into the camera to then light coming out of the display essentially into your eyes. TruePic berkolaborasi dengan Microsoft, Adobe, dan sejumlah organisasi media untuk menyajikan teknologi ini secara publik dan bisa diakses pada setiap browser atau aplikasi yang menampilkan foto. If we were to look out on a 10-year horizon, we expect that any photo or video will come with proof of its authenticity.
Sehingga foto rekayasa seperti ini akan semakin mudah terdeteksi karena adanya aplikasi yang memberikan penanda keaslian pada setiap foto dan video di masa mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helbi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, itulah informasi dan peristiwa menarik dari mancanegara, dan kami masih memiliki informasi serta peristiwa menarik tanah air lainnya. Silakan Pram Sanjaya. Ya baik, terima kasih Salsabila Syaira. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di esok pagi, seperti kebakaran rumah di Palangkaraya ditinggal penghuninya liburan tahun baru. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.